Saudari-saudara terkasih, bacaan yang kita dengar hari ini berisi kisah-kisah panggilan Musa dan juga panggilan murid-murid pertama Yesus. Kisahnya terkesan sederhana saja. Tuhan melihat, Tuhan menginginkan, Tuhan memanggil, dan ya sudah, lalu mereka mengikuti Tuhan. Musa seorang gembala kambing. Ya, penggembala kambing pada zaman itu mungkin nggak tahu banyak soal agama. Ya. Tapi Allah memanggilnya dan mengutusnya menemui Firaun, seorang pemimpin di Mesir. Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes adalah seorang nelayan. Sama seperti Musa tadi, nelayan pada zaman itu juga mungkin tidak tahu banyak soal agama. Tapi Tuhan memanggil mereka untuk mengikutinya. Saudari-saudara terkasih, saya akan membahas tokoh yang pertama dulu, yaitu Musa. Hidup Musa itu dibagi dalam 3 fase. Ya, setiap fase itu rentangnya 40 tahun. Maka kalau di akhir kitab Keluaran itu dikatakan Musa itu hidup sampai umur 120 tahun. Jadi hidupnya Musa itu dibagi dalam 3 fase, masing-masing 40 tahun. Fase pertama atau 40 tahun pertama itu dihabiskan Musa di Mesir. Mulai dari, kalau Anda semua ingat, Musa dikentirkan, dialirkan atau dialirkan di sungai, lalu sampai ke Mesir, lalu diambil oleh orang Mesir, lalu sampai usia 40 tahun dia tinggal di Mesir. Itu fase yang pertama. Fase ini berakhir ketika Musa kedapatan membunuh orang Mesir untuk membela orang Israel. Akibatnya Musa lalu pergi dan hidup di Midian. Nah, inilah fase kedua, 40 tahun kedua, yaitu saat Musa hidup di Midian dan membangun keluarga. Ketemu seorang perempuan lalu menikah, hidup berkeluarga di situ selama 40 tahun. Fase kedua ini diakhiri dengan panggilan Musa sebagaimana diceritakan dalam bacaan pertama tadi. Setelahnya masuk fase ketiga, 40 tahun terakhir, itu saat Musa menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir. Mulai dari membelah Laut Merah, mengeluarkan tulah-tulah itu ya, 10 tulah, lalu berjalan di padang gurun selama 40 tahun di menuju ke tanah terjanji. Ini fase hidup Musa, 40 tahun sekali. Meski yang kita dengar di bacaan pertama tadi, panggilan Musa nampaknya sederhana saja, tetapi Musa harus melewati proses belajar 40 tahun pertama dan juga proses pemantapan hidup rohani, fase 40 tahun yang kedua. Baru dia bisa berani menghadapi Firaun, waktu itu ditemani oleh Harun. Baru berani menghadapi Firaun. Demikian juga Petrus dan kawan-kawan. Mereka menyatakan siap mengikuti Tuhan. Tetapi kita tahu bahkan menjelang wafat Yesus pun Petrus masih menyangkal Yesus 3 kali. Padahal mereka sudah hidup kurang lebih 3 tahunan bersama dengan Yesus. Para rasul baru benar-benar menjadi rasul setelah mengalami pengajaran dan karya Yesus selama kurang lebih 3 tahun, dan baru sungguh-sungguh siap diutus sebagai rasul itu setelah kebangkitan Yesus. Artinya panggilan yang kelihatannya ceritanya begitu doang, ya, panggilan yang kelihatannya ceritanya gitu-gitu doang, ternyata tidak sesederhana ketika itu harus dijalani. Itu tidak sederhana itu. Musa harus mengalami proses formatio dulu, ya, selama 2 fase awal hidupnya. Para rasul juga harus mengalami proses formatio kurang lebih 3 tahun bersama Yesus, baru benar-benar bisa menjadi utusan yang siap diutus. Teman-teman dimanapun Anda berada, tema misa kita kali ini adalah berbahagialah karena Allah telah memilihmu. Musa, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes
mereka juga dipilih oleh Allah. Tapi untuk sungguh-sungguh menjadi pilihan yang siap diutus, mereka harus mengalami proses formatio yang tidak sebentar dan bahkan mungkin tidak mudah. Ya, kalau teman-teman membaca di Injil, Petrus itu malah pernah dionekke atau dikatai Yesus iblis. Ya, pergilah engkau iblis, sampai dimarahi seperti itu oleh Yesus. Ya. Musa sendiri juga harus mengalami begitu banyak proses jatuh bangun. Dan ini menjadi tanda bahwa betul memang yang diceritakan dalam Injil sederhana banget ya. Mereka melepaskan jalannya lalu mengikuti Yesus. Panggilan seakan-akan sederhana. Tetapi ketika itu harus dijalani, ternyata butuh proses formatio yang tidak sebentar dan tidak mudah. Melalui perayaan Ekaristi ini, mari kita syukuri bahwa hari ini kita disadarkan bahwa Allah telah memilih teman-teman semua. Namun sebagaimana para utusan dalam bacaan hari ini, mari kita tetap menjalani formatio menjadi rasul sejati. Dipilih Tuhan tidak menjadikan kita serta-merta langsung jadi hebat. Ya, Petrus dipilih oleh Tuhan, tidak serta-merta dia langsung tahu kitab suci. Ya, tidak serta-merta begitu. Andreas juga dipanggil Tuhan, tidak serta-merta dia langsung bisa mengalahkan imam kepala dan ahli Taurat ketika berdebat soal agama, tidak. Ya, tetap ada proses formatio, tetap ada proses yang harus dijalani. Dipanggil Tuhan tidak langsung mengubah kita menjadi hebat. Dulu waktu saya tabisan menjadi imam juga ditekankan seperti itu. Tabisan tidak mengubah apapun. Nek kowe asline bodoh ya tetap bodoh. Ya, jadi meskipun sudah ditabiskan, tetapi kalau tidak mengalami proses formatio lebih lanjut lagi, ya wes akhirnya hanya berhenti pada saat itu saja. Pilihan dan panggilan itu justru harus terus diasah dan diperkuat dalam proses formatio hidup kita. Hari ini adalah hari pertama formatio di tahun pelajaran 2021-2022. Saya mengajak mari kita sungguh-sungguh berusaha terbuka pada pendampingan di sekolah ini. Kita bekali diri kita perkuat diri kita di tahun pelajaran ini, agar kita sungguh-sungguh bisa berkembang dan berbuah hingga akhirnya menjadi rasul yang siap diutus di tengah-tengah dunia. Ini masih hari pertama, maka semoga teman-teman sungguh memiliki semangat yang luar biasa untuk menjalani formatio ini. Formatio tahun pelajaran ini tidak singkat, tidak hanya 1-2 hari, tetapi selama 1 tahun ke depan. Dan semoga proses formatio teman-teman sungguh-sungguh bisa dijalani dengan baik, sehingga akhirnya kita siap menjadi rasul yang diutus di tengah dunia. Selamat memasuki kembali masa formatio di SMA Pangudilur Vanlit ini. Kita mohon semoga Tuhan senantiasa